kita yang kelima dan ini dia selamat menyaksikan untuk di Miramar. Selamat menyaksikan. Minum rasa Marquisa, Miramar. Miramar. Ini dari Puerto, wih sama pas banget nih. Dari sekitaran Puerto, tapi kayaknya pesawatnya pelit banget nih Win, gue liat nih. Oh iya. Ini harusnya dari kanan ujung pendek gitu ke kiri bawah gak sih? Ini pesawat paling pelit Miramar harusnya. Oh ke kiri atas dikit. Apa saya yang salah lihat atau gimana sih? Kanan. Oh itu pulau kembarnya tuh beda. Itu ada pulau kecil di bagian bawah yang LH ya. Tapi tetap aja pelit sih ini. Pelit sih, iya betul. Tadi gimana? Pojok kanan pendek. Ada pulau yang pendek tuh maksudnya. Sudah mengada-ngada teman-teman semua. Tapi ini jadi masalah tim pilihan lu Win. Iya ya. Kesan Martin gak mudah nih. Minimal dia ngambil vehicle di atas Pecado atau nekat ke sekitar graveyard. Tapi kita ada BNW kan? Ada BNW di sana. Bisa jadi ketemu sama Aura nih. Betul-betul, menarik. Dan juga kalau misalkan kita berbicara di bagian area graveyard juga pasti banyak hadangan lagi dari tim-tim lainnya. Untuk mereka mendapatkan checkpoint. Dari DG juga mereka harus dapatin checkpointnya terlebih dahulu juga untuk mereka menyambung lagi ke bagian area HDP-nya. Dan sejauh ini dari bagian zona belum terlihat mengarahnya ke bagian mana yang kita bisa lihat dengan pasti itu dari tim DG. Mereka nggak memaksakan ke utara, mereka langsung turun mengambil ke bagian area pulau selatannya. Zona ke Kampo tiba-tiba. Wah ini masalah bagi seluruh umat manusia Miramar. Kalau emang kejadian dan zonanya ya sama lah ya kayak tadi ya bisa kita katakan nih mirip-mirip tinggal nanti condongnya kemana gitu kan. Iya betul. Mau condongnya ke kanan kah, ke kiri kah, terus mendonat kah, atau justru ngebantu teman-teman yang dekat dengan pesawat. Tapi teman-teman semua, ini game terakhir yuk. Jangan lupa untuk drop the like lagi. Ramaikan lagi. Dukung tim favorit kalian. Karena game ini akan menjadi penentuan siapa yang bisa main di Livik. Tapi BNW, ini tim memang suka ngada-ngada ya. Sekarang turunnya, emang sih gue tahu tujuan mereka ke Al-Azhar. Iya Al-Azhar. Tapi sekarang memilih kanan nih Win. Ketimbang lewat jalur tengah sekitaran Minas atau Graveyard. Betul-betul. Dan juga mereka bertemu juga dengan tim Scarlet Gaming yang juga masih butuh effort. Dan itu Martin di area yang bener-bener open banget. Tapi nampaknya dia seorang Nyongs masih menahan. Akan di zoom in dan akhirnya didapatkan satu buah knockdown pertamanya untuk tim BNW Scarlet Gaming. Kehilangan satu member mereka untuk seorang Martin. Ini harinya Nyongs sih, udah fix banget Nyongs. sih. Ini harinya Nyongs. Tertanggal sekarang berapa? 24 Juli 24 Juli. 2022. Catat. Nyongs ini harus mencatat sesuatu setiap tanggal 24 Juli berarti ya. Karena permainan dia hari ini menurut gue luar biasa. 2 kali masuk list MVP. MVP back to back. Kemudian juga membuka eliminasi cukup banyak. Dan bahkan tadi jadi penyelamat di game sebelumnya untuk tim BNW. BNW. Setuju banget. Dan juga memang luar biasa banget. Dia tahu timing dan juga penempatan posisinya. Sehingga bisa men-take down satu player di tim Scarlet Gaming dengan sangat mudah. Dan juga di tim Scarlet juga mungkin gak aware. Gak sadar tiba-tiba di bagian belakang BNW loh yang gangguin posisi mereka. Betul, karena menurut gue itu bukan masalah gak aware lagi sih. Lebih karena gak perlu lihat belakang. Karena hampir dipastikan harusnya gak ada orang gak sih. Betul. Cuman ya itulah Battle Royale ya. Gimana pun keadaannya memang harus ada awareness yang dibangun. Dan ini dia Banyu memang harus keluar. Karena ini tidak cocok untuk dimainkan oleh Banyu. Ingat Banyu adalah air. Dan Miramar adalah tanah. Ya tidak berkesinambungan lah bisa kita katakan ya. Kalau mungkin nanti main di Sanok lagi tuh Ranger Banyu main lagi lah. Karena banyak perairan-perairan ya kan. Kalau ini kan daratannya lebih cenderung lebih Betul. luas dibandingkan dua map yang lainnya. Dan kita bisa melihat juga POV dari tim yang berbeda lagi. Dari
kesejahteraannya, tapi Ditinggal. untungnya ditinggal. Ditinggal sama temennya loh. Ditinggal Pinky-nya sendirian. Waduh. Mentang-mentang gak ada orang, gak ada tim. Jadi Pinky aman lah sendirian lah. Iyalah udahlah lu scrapping aja. Ya kali pempel begitu ya guys ya. Tidak dong. Tidak seperti itu dong. Tentunya mereka solid, mereka berkomunikasi secara aktif dan tentunya on point. On point betul, dan juga mungkin dari tim Scarlet dia akan mencari lagi vehicle tambahnya lagi sebelum nanti melakukan penjemputan ke seorang Pinky. Dan dari GPB juga mereka belum melakukan banyak movement, masih nge-hold juga di area defensif mereka, masih coba untuk fokus looting juga. Dan kita bergeser juga untuk POV-nya all the way to El Pozo, ditempatin oleh tim Alter Ego. Alter Ego, kota yang cukup besar, tapi lagi-lagi ada key building kayak stadion seperti ini, rumah bata besar maupun rumah bata yang ada kayak pembangkit listrik gitu di dalamnya, ada rumah dewa juga, jadi ya El Pozo pun akan cepet lah mereka loot. Gig justru ini yang menurut gua agak cukup lama sih, udah menit ke-7, mereka turun awal bisa kita katakan tadi ya, Betul. tapi belum ada pergerakan signifikan yang dibuat oleh Gig. Mungkin mereka mau main tailing atau gimana, tapi gua agak kurang srek sih kalau memang sampai menit segini pun mereka belum mantapkan lagi ke arah mana, karena punya 1 kilo nih PR untuk masuk zona yang pertama. Oh menarik, berarti harus banyak kalkulasi lagi nih pikirkan kembali oleh tim Gig untuk bisa mengambil lagi celah-celah untuk mereka bisa masuk. Karena mereka udah telah tertasi, pasti Wah. itu di bagian area posisi udah mulai ramai. Tapi suara kendaraan tim Gig terdengar dari kuping seorang Flykido. Mungkin akan ditembakkan beberapa warning shot ke bagian depan, tapi masih tahan juga tembakan peluru panas. Tapi malah dari tim Bigeto dan membuka tembakan terlebih dahulu ke seorang Flykido. Atau enggak? Oh temannya sendiri. Dipukul. Bikin kaget. Astagfirullahaladzim. Udah dibangun ya momennya ya. Mineral iseng. Gua tandain mineral nih. Iseng dia. Iya loh, udah mau genting seperti Udah ini. mau genting Gua sama nih. Windy bingung kok nggak ada damage yang berkurang. Iya, kok masih Dipukul full. ternyata. Betul-betul, dan juga ini nih dari Lexi Coba dengan nih. mini 14-nya lagi akan coba melihat lagi ke bagian high ground, tapi akan coba melakukan perpindahan posisi juga untuk regroup kembali ke tim Bigetron Red Alliance. Tapi ini udah lama gak sih Win kita nggak lihat BTR yang melakukan rotasi ke arah cekungan ini. Karena beberapa kali kita udah lihat BTR ganti jalur rotasi. Betul. Lebih ke arah depan sana, ke arah kandang kuda biasanya. Sekarang mereka kembali ke arah cekungan ini. Tapi ternyata mini 14 tidak digunakan oleh seorang Luxi atau Bagus. Diberikan kepada seorang Genfos dan Pekado sih nggak bohong sih. Setidaknya tadi gue lihat 2 player dari Bigetron udah menggunakan vest level 3, helmet level 3 juga. Harusnya mereka kuat banget. Dan satu hal nih yang baru mau gue bahas. Udah sangat meta ya Scar L berarti sekarang. Karena Scar gue L. lihat udah banyak banget yang pakai. Terutama mungkin yang untuk mid sampai long range. Karena itu yang di buff dari Scar L. Setuju banget, jadi untuk para player juga pasti dengan update yang terbaru mereka mengikuti dan juga mengulik ya kan. Merasakan sedikit kira-kira untuk settingan Scar L yang paling cocok seperti apa, weaponnya cocok dengan mereka atau tidak. Tapi untuk saat ini Scar L lagi meta banget memang. Dan juga dari PPBZ juga dia meta banget. Iya karena Bison fire rate-nya kalau gue nggak salah dinaikkan walaupun damage-nya dikurangi. Tapi kembali lagi ya, ini kan PUBG Mobile. Kadang momentumnya yang coba kita mainkan. Bukan hanya sekedar damage, tapi gimana tiki-takanya, gocek ke arah lawannya. Dan biasanya weapon-weapon dengan amunisi yang banyak kayak PP Bison, Tommy Gun, ini ngebantu banget. Termasuk M249 dan juga LMG lainnya itu MG3 tentunya. Oh, Bang Telta juga di bagian area Bukit Pekado juga kita bisa melihat sedikit. Sekilas itu ada tim GPX juga yang udah mulai singgah. Cukup cepat juga pergerakan tim GPS, mereka mengambil ke bagian area Bukit Pekado. Dan kalau misalkan kita mention Bukit Pekado, biasanya itu sering kalinya GPX fightnya sama tim DG. Tapi kali ini DG, dia memainkan tempo yang lebih lambat daripada biasanya sehingga tidak ada pertemuan dengan tim GPX dan zonanya semakin condong lagi mengarah ke bagian sebelah kanan atasnya. Nah ini berarti condongnya udah mulai kelihatan nih, ladies and gentlemen, menuju ke arah sekitaran bagian kanan. Tapi ada beberapa rotasi yang menurut gue masih cukup mirip. BTR misalnya menuju ke arah bagian tengah, Mor pun demikian, dan juga Onyx. Tapi Onyx sekarang sepertinya melepas bagian Minas Generalesnya. Dia tahu condong sekitaran ke arah bagian tengah dan dia manfaatkan titik tersebut. Yang berbeda dan cukup menarik adalah Aura. Aura gue kira akan kembali ke Rumah Dewa. Tapi sekarang mereka memanfaatkan jalur rotasi baru. Mereka mainkan atas San Martin, ada Rumah Dewa dan yang gue tahu ya, ini skena profesional, bisa di backstep itu terlalu tinggi menurut gue untuk Aura. Untuk tempatnya Aura sekarang ya Betul. kan, berarti banyak lagi kayak hal-hal yang harus diantisipasi lagi untuk tim Aura. Dan saat ini nampaknya dari tim HF yang harus bisa mengantisipasi nantinya tembakan yang mungkin akan dilontarkan oleh player-player dari tim Onyx, dari Joe Brengki. Menahan di bagian barikade paling terdepan, di bagian belakang juga ada backup dari seorang Zoensi dan juga Jar Jar yang bisa melihat dengan POV-nya ke bagian arah dari tim-tim HFX. Wow, dari Onyx kembali menunjukkan performa
hafal building bisa gua katakan. Karena untuk bisa ke tempat jar-jar ini gak mudah setahu gua. Harus ada vaulting terlebih dahulu dilakukan. Dan tempat jar-jar ini memang protektif banget untuk player yang memainkannya. Tapi kita kesampingkan fight di bagian Minas terlebih dahulu karena Geek sudah mulai menempati wilayah yang ditinggalkan oleh Morp. Ini dia, La Bendita memang tempat bagi Morp, tapi tembakan terlalu banyak dari Audrey membuat dia tidak menjaga trigger disiplinnya. Ini yang sering kita bahas, tidak boleh overcommit terhadap sebuah movement object. Kalaupun udah ada beberapa damage masuk, kemudian tembakan hampir mencapai satu klip dan tidak didapat, toh bisa untuk tidak melakukan tembakan terlebih dahulu. Karena 10 detik ini kan jadi terbuang percuma. Iya Harusnya betul. Geek mungkin bisa melakukan hal tertentu, mengamati titik tertentu, justru Audrey harus ter-take down beberapa waktu ke depan begitu Windy. Betul, dan ini kita bisa melihat juga dari seorang Cibirit bisakah men-take down kembali ke bagian area depan mereka. Dan masih ada bagian area Cingkungan La Bendita dan seperti dilakukan juga oleh tim Geek Fam ID untuk saat ini. Dan Audrey sukses dilakukan upaya revive dan ini seperti kata Dogi di awal, sayang sih untuk bisa membuang 10 detik, membuang edit juga. Betul. Kalau kita semakin banyak knock juga kan semakin deres juga untuk pistol SP-nya. Betul, untuk knockdown berikutnya ya. Iya. Knockdown berikutnya. Untuk knockdown berikutnya. Iya. itu dia. Berikut adalah contoh dari knockdown. Masuk dan berikut contoh rotasi dari tim DG dan juga tim NFT di bagian area kejauhan dari seorang Ikyar memberikan tembakan-tembakan warning shot aja ke depan untuk bisa menghalau lagi ataupun mengganggu pergerakan dari tim NFT. Tadi lah kayak Ikyar gitu lah Win, kayak iya. nembak ya udah nggak bisa kena, ya udah reload dan siap untuk melakukan repositioning lagi karena emang sih tadi kalau Audrey mungkin ada kesempatan untuk dapat ya knockdown karena lawannya. Cuman kan bagaimanapun movementnya terlalu cepat dan sayangnya tadi player Geek Fam lainnya nggak ikut melakukan tembakan ke vehicle yang dimiliki oleh Morp. Betul-betul dan menarik banget dan sekarang juga nampaknya yang lebih menarik lagi ada NFT, Scarlet dan juga tim BNW masih terhalang di bagian outer circle-nya. Alter Ego pun sama dan saat ini nampaknya di bagian center udah mulai padat juga di bagian area graveyard-nya. Udah berdiisi dan itu dia centernya. Dikuasain lagi dan lagi oleh tim RRQ Ryu. RRQ cukup full senyum ya, bisa full kita senyum. katakan ya karena di bagian tengah kali ini tapi yang tidak ada senyum-senyumnya tim-tim selatan sih. Wow. Lihat Onyx dari tadi sama HFX stalemate. Kemudian GPBR dari Graveyard masuk. BTR masuk. 21 ikutan. Geek ada juga. Morp juga. Geek ke kanan. Belakangnya DG ada NFT juga. Paket lengkap udah selatan itu. Wow, ini benar-benar chaos banget. Nggak mungkin mereka bisa lolos tanpa adanya bonyok-bonyokan satu sama lain ya kan? Betul. Harus mau nggak mau dipaksa untuk berperang di bagian area selatan. Dan ini peperangan terlebih dahulu dibuka oleh tim DG. Diarahkan tembakannya ke tim NFT yang tim ada di bagian area paling selatan. Ramones ditargetkan tapi hampir di dalam peran cukup untuk seorang Ikyar. Yap, dan langsung menuju ke arah vehicle yang dimilikinya Ikyar tahu adalah workground yang bisa dimainkan oleh NFT. Kalau mereka terus-menerus melakukan tembakan, tapi ternyata ada info masuk dari seorang Flyboy bahwasanya NFT terus melanjutkan vehicle-nya dan ternyata take down. Ramones tersungkur karena vehicle-nya meledak dan bahkan ada vehicle penyelamatan yang coba dilakukan oleh tim NFT justru membuahkan sebuah hal yang tidak terlalu baik karena DG juga langsung cepat kirimin player ke arah bagian depan. Ramones harusnya nggak bisa diselamatin. Sulit untuk dievakuasi kembali di jalurnya untuk menyelamatkan posisi seorang Ramones dan dari tim DG juga mereka akan langsung sigap berotasi kembali mengambil ke bagian area checkpoint selanjutnya untuk mengamankan ke bagian area Pleasant dan di sisi luar lainnya GPBR mungkin akan menjadi pertemuan selanjutnya untuk tim Bigetron Red Alliance. Lihat Hades, Chill dan juga Pri di bagian belakang mereka komit untuk nge-push kah atau mungkin mengambil ke bagian area gereja untuk sementara waktu ini. Iya betul sekali karena memang ini entry dari bagian selatan juga cenderung ke arah bagian angka jarum jam 7 dan Bigetron meledak di sana. Luxi ter-take down menyisakan Misery yang berseiringan dengannya. Ini yang tadi tetap menjadi question mark di diri gua. BTR harusnya udah mulai sadar bahwasanya mereka butuh bergerak cepat kalau mereka tidak bisa masuk ke arah bagian tengah. Atau kalau maupun ya kayak GPBR sekalian tailing gitu loh ke arah lawan-lawannya. Dan ini membuat menurut gua BTR akan pincang. Bahkan harusnya kalau GPBR tadi maksimal banget dapat satu lagi dari BTR. Tapi begitu knockdown kembali lagi terjadi. Kali ini bahkan 2-1 yang memberikan korban ke arah BTR dan datang lagi 2-1 tembakannya on point karena ternyata 2-1 ada di pinggir jalan belakang. BTR fix hanya akan melanjutkan game dengan 2 player saja. Wow, split dua-dua yang masih belum begitu maksimal untuk tim Bigetron Red Alliance bahkan dari seorang Mineral itu ditumbangkan kembali oleh seorang Pri dari bagian area satu buah atap ditambahkan lagi dengan M4-nya dan mendapatkan pick off demi pick off yang diarahkan tim Bigetron ke tim 2-1 bahkan lihat confirm point eliminasi didapatkan lagi dan lagi oleh seorang Pri tapi seorang Gameforce berikan perlawanan knock di depan
didapatkan Rosemary, ditumbangkan kembali posisi dari bagian luar oleh seorang Genfos, tapi backline tidak terjaga. Hanfori sukses memberikan flanknya untuk menyergap posisi seorang Genfos. Ini BTR bahaya loh. Ingat BTR butuh 2 poin untuk ngejar DU. Betul. Dan ini bahkan belum masuk ke arah hashtag yang memberikan poin bagi BTR. Belum. Dan bahkan belum ada eliminasi yang terkonfirm. Genfos barusan melakukan sebuah knockdown. Oke, kali ini ada sebuah knockdown lagi diberikan oleh seorang Luxi. Zuxi ternyata. Zuxi di sana. Dan belum ada sebuah confirm elimination. Akan sebuah confirm. Oke, 1 didapatkan harusnya bisakah? Bisa untuk 1 elimination pertama bagi BTR. Ini masih poin yang sama. Sama DU. Setidaknya butuh 1 poin lagi untuk bisa melaju ke Livik. Dan BTR masih cukup sulit karena belum masuk dalam zona 2-1 mengintai dari bagian belakang. Itu dia, dan juga nampaknya nggak hanya 2-1 yang mengintai, tapi dari Bigetron juga mengintai ke bagian depan karena Gapex yang menjadi pengganggu juga yang cukup getol untuk tim Bigetron Red Alliance. Dan nampaknya mereka nggak akan terlalu engage berlama-lama, akan segera bergegas juga untuk berotasi menggunakan vehicle-nya masing-masing untuk saat ini memutar cukup jauh untuk bisa menghindari fight dengan tim Bigetron Red Alliance. Wah, ini juga stalemate di bagian belakang. GPBR sama 2-1 menurut gua nggak worth it sama sekali. Pergerakan GPBR oke, masih punya vehicle yang cukup banyak. Tembakan dilakukan lagi oleh tim 2-1 dari bagian kiri. Walau begitu, kita melihat juga kali ini ada pergerakan BNW yang cepat menuju ke arah bagian atas dari Minas dan bahkan menumbangkan satu player dari Onyx. Lagi-lagi aktor antagonis tersebut bernama Nyong NX. Nyongs nih bos, betul. Dan bahkan tembakannya tuh bener-bener on point banget dari Jar-Jar dihentikan langkahnya. Joe Brady pun sama, hampir terhentikan langkah juga karena prediction dari seorang Nyongs. Hitmarknya masuk. Prediction sangat amat on point, tapi kita beralih juga POV fight yang berbeda dari tim Aura. Sedang fight juga ke tim 2-1. 2-3 lawan untuk Aura saat ini. Jason masuk ke dalam satu buah area compound. Backup dilakukan, bahkan counter dilakukan juga oleh seorang Jason. Didapatkan knockdownnya juga, dan ini dia saatnya Jason akan mencoba melawan dua player dari tim 2-1. Tapi masih ada No Mercy juga ya, bisa untuk membantu sebenarnya bagaimana pergerakan dari Jason. Nate dilemparkan ke arah bagian dalam, belum mengenai siapapun dari 2-1. Ada Nate balasan juga, tapi belum mengenai seorang Jason. No Mercy belum maju ke arah bagian depan, kali ini akhirnya maju. Ada close quarter combat terjadi, Nate cukup meletup dan ternyata lebih cepat Jason daripada Nate yang dilemparkan oleh player-player dari 2-1. Close quarter combat terjadi, ada balasan dari Link, tapi No Mercy akan melakukan close quarter combat. Ini dia 1v1 situation, tapi lihat Zuxi terlihat di sana. Akankah bingung No Mercy harusnya karena udah rata semua, kok masih ada orang di bagian luar. Ini dia Zuxi melawan No Mercy. Kalau kemenangan ini didapatkan oleh Zuxi jatuh dapat 2 eliminasi. Close quarter combat terjadi, No Mercy juga rata. Bigetron fix mengejar Dewa United. Ya, seperti Dewa United pastikan untuk tidak lolos untuk di top 12 dari bonus round kita di Livik. Dan saat ini kita bakal kembali lagi fokus ke point yang masih terjadi dari Morph. Nampaknya di depan dari Fajar juga ditumbangkan dengan tembakan demi tembakan yang diarahkan juga dari bagian belakang GPBR join the fight, dan itu dia GPBR mendominasi, tapi Nate lebih mendominasi dari seorang Frenzy. Yap, Frenzy, Nate yang connect tadi ke arah bagian GPBR, masih mencari yang berikutnya. HFX juga menjadi tim berikutnya yang pasti tidak bermain di Livik. Onyx terratakan juga di hashtag 13, tapi dia aman secara peringkat, jadi masih ada di bagian atas. Kali dilihat dari Morph untuk maju ke arah bagian depan. Chiel, the last man standing bertahan di bagian depan sana, menumbangkan satu player dari Morph. Masih mencari yang berikutnya, tapi BNW dari bagian atas menjaga. Ini tidak baik sama sekali. Chiel bergerak nekat saja menggunakan sebuah Cube RB menuju ke arah bagian kiri. Namun BNW tidak ingin melepas hal tersebut, tapi BNW juga fokus ke arah bagian RRQ. Dan lihat, out of nowhere, BNW telah menggenapkan 10 elimination. Walau tidak mudah untuk melanjutkan game, karena RRQ juga menjegal satu persatu dari tim BNW. Wow, satu persatu dikonfirm jadi sebuah poin eliminasi pastinya untuk tim RRQ. Ryu bahkan Kimai masih bisa bertahan berkamuflase di dalam satu buah smoke-nya aja. Untungnya masih tidak dimerah menutupi visionnya juga, tapi bagian bawah GPBR Chiel masih bisa bertahan juga, dan itu dia upaya penyelamatan dilakukan dengan sangat tepat untuk seorang Voldemort. Di sisi luar lainnya juga pakai kata memberikan gertakan juga dengan beberapa predict shot juga ke depan. Diarahkan tembakan-tembakan dengan kali 4-nya menggunakan M4-nya untuk bisa mengeksekusi lagi tim-tim lainnya. Zuxi tumbang di hashtag 11 berarti mendapatkan 1 poin. Ditambah 3 elimination, 4 poin didapatkan oleh Bigetron Red Alliance. Berarti BTR sekarang menjadi ujung ya. Ujung hashtag 12 sementara waktu. Bisakah dikejar? Karena menurut gua yang punya kesempatan mengejar BTR sekarang ya GD. GD menjadi satu tim terakhir kalau mau mengejar BTR untuk bermain di Livik. Namun begitu kita lihat NFT sudah dari bagian tengah. Geek akan coba masuk pun juga dari dunia games, tapi Alter Ego kembali lagi memadat di bagian utara, dalam artian padatnya mereka adalah padatnya zona yang mereka kuasai. Mereka menguasai bisa dikatakan hampir semua bagian utara, tapi akan dikontes oleh Genesis, Dogma,
Nuggets. Yes, betul. Dan juga nampaknya itu menjadi pertemuan yang tidak terelakkan sama halnya dengan pertemuan dari tim GPB dan juga tim RRQ. Kembali lagi terjadi Mord ditumbangkan di bagian belakang dan nampaknya seorang Asam memberikan backup dari bagian belakang juga. Dan ini dia inisiasi selanjutnya dari tim RRQ. Akan sama-sama bergerak juga untuk lebih maju lagi ke dalam area playzone-nya. Chill, terpaksa harus berjuang di bagian area yang benar-benar open. Gak ditinggalkan vehicle sama sekali oleh tim RRQ Rio. Tapi udah sih, Ciel harusnya udah sulit banget karena DPS zonanya udah sakit sekali. Dan kali ini dari Geek Fam mulai mengamati RRQ di mana wow, Audrey tadi hampir bisa melakukan tembakan ke arah bagian bawah. Dan itu dia udah mulai melakukan tembakan lagi, damage didapatkan dan confirm elimination kah? Ternyata tidak, tentu didapatkan justru oleh Gabriel Dogma yang mempunyai angle shot terbaik ke arah RRQ. Dari awalnya full senyum, RRQ di bagian tengah terlambat untuk masuk ke dalam zona. Sekarang udah mulai dikuasai semua zonanya oleh NFT dan Alter Ego. Harusnya zona abis ini lebih cenderung ke arah bagian AE, tapi AE-nya nggak masuk zona. Agak turun ke bawah karena bagian open field-nya. Kayaknya ya. Wow, menarik dan juga sesaat kita akan menyaksikan sama-sama untuk zona selanjutnya akan cenderung menguntungkan ke tim mana karena masih ada 6 lagi yang tersisa dari tim DG juga masih butuh effort lebih lagi. Split juga dilakukan posisi mereka saat ini bahkan tapping via dari seorang Zwalvel dengan mini vortingnya connect. Zwalvel menumbangkan seorang Pedongs dari tim Scarlet Gaming bahkan Pinky juga terkena dengan damage sakitnya Blue Zone di bagian outer circle-nya. Yap, dan SG kali ini hanya misalkan satu player saya di bagian luar. Pengamatan yang sangat baik dari in-game leader NFT. Kali ini menjaga dan betul, sebagaimana gue prediksi. Menuju ke arah bagian open field, cenderung ke arah AE, tapi AE-nya nggak masuk. Tapi AE-nya nggak masuk ke Miramar. zona selanjutnya. Tim terkuat Miramar betul dan kita akan membuktikan siapa tim terkuat di Miramar untuk Miramar yang terakhir untuk di minggu yang pertama dari PMPL ID Vol. Dan saat ini Potato masih menahan angle, memberikan backup dari bagian belakang dan satu player lainnya Ponbit masih berusaha untuk circling around aja mengambil inisiatif lebih jauh lagi untuk bisa mengambil POV yang lebih jelas. Tapi Cimoy terpredik posisi oleh seorang Alan tapi belum ada tembakan lagi karena Alan masih akan fokus untuk bisa melakukan healing terlebih dahulu di dalam satu buah area barikade fortingannya. Ini NFT udah kayak penjaga dari zona. Tapi lebih berbahaya lagi bagi tim-tim lain yang masuk duluan ke tengah justru akan pulang terlebih dahulu menurut gua. Karena pertama saat turun ditembakin oleh tim lain, kemudian ketika masuk ke arah bawah NFT udah jagain. Jadi kita lihat siapakah tim yang paling cerdik untuk memainkan momentum, apakah Geek, NFT, DG, GD, atau SG. Dan ada sebuah utility yang dilemparkan kali ini menuju ke arah bagian depan, bahkan tidak hanya sebuah, banyak smoke yang dilemparkan oleh Dunia Games untuk menutup vision dari Geek Fam ID menuju ke arah bagian mereka. Ready go dari top 5 kali ini, masih melakukan tembakan ke arah bagian depan dan Vokar finally kembali lagi menunjukkan taji dia mendapatkan satu knockdown dan ini gua katakan Windy yang cepat-cepat ke tengah justru jadi mangsa bagi NFT Esports. Betul, karena NFT mereka nyaman banget, mereka punya kemampuan, mereka punya area defensifnya sendiri. Split Yes, juga yes. dilakukan dari Batman. Dia mengamati bagian entry point tim Alter Ego. Sisi lain juga menjaga ke bagian high ground berbeda, bahkan jump dilakukan juga dan itu dia backstep yang sukses dari seorang Ikyar. Berhasil bisa mengeliminasi juga satu persatu player dari tim Geek Fam, bahkan Nets dikokang dengan high toss connect. Ikyar ditumbangkan dengan Nets yang connect dari seorang Cimoy dan ini menjadi gertakan baru lagi untuk tim Geek Fam ID. Dilawan 2 lawan 3 dapatkan posisi saat ini dan nampaknya dari seorang Hamlung akan bisa untuk mendapatkan sebagian satu buah low ground Rancid itu. Ya betul sekali, Rancid kali ini menjadi last man standing dengan kawannya itu Voker. Smoke demi smoke dikeluarkan ke arah bagian depan untuk menutup vision ke arah bagian bawah. Tapi Audrey pun belum tumbang kali ini menggunakan sebuah vehicle. Sakit banget TPS, sakit banget dan Geek harus tumbang di hashtag yang kelima. Namun kali ini Alter Ego timingnya sangat mantap. Rata juga Dunia Games di bagian atas. Tapi yang tidak disadari Genesis Dogma, satu player terakhirnya masih bertahan. Wait a minute. GD dalam pengejaran ke arah Bigetron juga. Wow, ini menarik Waduh. banget. Daywalk masih bisa sukses masuk ke dalam posisi top 3. Tinggal sabar aja. Tinggal nunggu Void dari tim Alter Ego dan juga tim NFT dan juga Crossway. Lihat lemparan Nest the Binis juga dilontarkan dari tim NFT maupun dari tim Alter Ego. Dan 3 lawan 3 posisinya. Ultim Alter Ego dan juga NFT. Tapi itu Daywalk terlihat terbaca pergerakannya oleh seorang Potato. Diantisipasi dan akhirnya explosinya. What? Didapatkan oleh seorang Batman dari tim NFT. Bukannya Batman. untuk tim Alter Ego. 3-2 berarti 12 poin. 12 poin. Apakah cukup untuk mengejar BTR? Kita akan lihat nanti tentunya teman-teman semua ya. Karena fight
masih bergulir kali ini antara Alter Ego dan juga NFT, di mana Svavel satu player yang mungkin banyak pertanyaan dari komunitas kenapa Eagle Lead tetap dimainkan. Kali ini udah menjadi bukti karena pilihan zona dia selalu saja memberikan sebuah hal yang cukup baik, dan bahkan Potato ada push yang coba dilakukan tapi tidak bisa untuk menembus pertahanan kuat benteng bernama NFT, dan kali ini bahkan membuat kuantitas dari Alter Ego jauh di bawah dari NFT. Kenapa gue bilang jauh? Karena late game beda satu aja udah bisa ngubah gameplay begitu massive begitu teman-teman sekalian. Bisa menjadi game changer ya Betul. untuk timnya masing-masing, dan saat ini nampaknya dari bagian angle seorang Drone mendapatkan bagian punggung seorang Ponbil. Itu bakal satu lagi play di tim Alter Ego, tinggal satu lagi Nate. Akankah connect Super Una? Ditargetkan nampaknya posisi oleh seorang Drone, dilemparkan Nate, dilemparkan Molotov juga, bahkan udah mulai terkena splash damage juga, tertek setengah HP-nya di seorang Super Una, dan tinggal akan coba diserbu dengan 3 player sekaligus, bahkan winner chicken dinner dan akhirnya didapatkan oleh tim NFT. NFT menutup hari ini untuk official match dengan sangat luar biasa. Bahkan Svavel kali ini yang mendapatkan eliminasi terbanyak 4 dari 8. Batman 3, Drone 1, dan membuat 23 poin tambahan bagi NFT. Alter Ego, setelah kita wawancara Super Una tadi, ternyata di game terakhir pun mereka tetap bermain sesuai dengan situasi kondisi yang dibutuhkan. Di awal mungkin nggak terlalu agresif, di akhir berani untuk melakukannya dan masuk ke hashtag yang kedua. Yes, Basol, dan juga ini berarti untuk di official map-nya udah kelar semua 5 game kita mainkan. Tinggal nanti kita